Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zainal, mahasiswa UIN Raden Lampung, semester 4, jurusan Ekonomi Syariah, NPM 1851010143. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan mengenai model Mahalanobis. Mahalanobis memiliki nama lengkap, Prasanta Chandra Mahalanobis. Lahir di India pada tanggal 29 Juni 1893 dan wafat pada tanggal 28 Juni 1972 pada usia 78 tahun. Ia merupakan seorang ilmuwan dan ahli statistik asal India, dan ia pun dikenal karena jarak Mahalanobis dan model Mahalanobis, dan menjadi salah satu anggota Komisi Perencanaan Kemerdekaan India. Mahalanobis. Pada Oktober 1952, Mahalanobis mengembangkan model satu sektor yang didasarkan pada variabel pendapat nasional dan investasi. Model ini pada 1953 kemudian dikembangkan lebih jauh menjadi dua sektor, di mana keseluruhan output neto perekonomian dianggap diproduksi hanya oleh dua sektor, yaitu sektor barang modal dan sektor barang konsumsi. Model ini dibuat sebagai kerangka kerja analitis untuk rencana 5 tahun kedua India pada tahun 1955. Namun, setelah 2 tahun, masalah pertama mulai muncul, seperti biaya tak terduga dan tak terhindarkan berkontribusi pada peningkatan pasokan uang dan meningkatnya inflasi. Asumsi model Mahalanobis. 1. Ekonomi terdiri dari dua sektor, sektor barang konsumsi dan sektor barang modal. 2. Barang modal tidak bisa digeser. 3. Produksi kapasitas penuh. 4. Investasi ditentukan oleh pasokan barang modal. 5. Tidak ada perubahan harga. 6. Modal adalah satu-satunya faktor yang langka. 7. Produksi barang modal tidak tergantung pada produksi barang konsumen. Mahalanobis membagi investasi neto menjadi dua bagian. 1. Untuk menaikkan kapasitas produksi sektor modal. 2. Untuk menaikkan kapasitas produksi sektor barang konsumsi. Jika pendapatan nasional berubah, investasi dan konsumsi juga berubah. Perubahan dalam investasi itu tergantung pada investasi tahun sebelumnya, dan begitu juga dengan konsumsi, tergantung pada konsumsi tahun sebelumnya. Jadi, kenaikan investasi berkaitan dengan hubungan antara kapasitas produktif investasi dan rasio output modal. Model 4 sektor. Mahalanobis menganggap ekonomi 4 sektor terdiri dari 1. Sektor barang investasi. 2. Sektor pabrik yang memproduksi barang konsumsi. 3. Sektor rumah tangga atau usaha kecil yang memproduksi barang konsumsi, termasuk produksi pertanian. 4. Sektor penghasilan jasa, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk masing-masing dari keempat ini diperkenalkan 3 parameter. 1. Beta, untuk rasio-rasio pendapatan neto yang tercipta lantaran investasi atau rasio output modal. 2. Theta, untuk investasi neto yang diperlukan oleh tiap orang yang bekerja atau rasio buruh modal. 3. Lambda, untuk proporsi investasi yang dialokasikan ke masing-masing sektor atau rasio alokasi. Berdasarkan rasio-rasio parametrik itu dan jumlah total yang harus diinvestasikan, dapat diperoleh perkiraan mengenai pendapatan total dan pekerjaan yang tercipta di berbagai sektor perekonomian selama periode perencanaan tersebut. Namun demikian, model Mahalanobis ini memiliki keterbatasan dan kekurangan.
1. Gagal memecahkan fungsi kesejahteraan tertentu. 2. Nilai lambda K arbitrer. 3. Tekniknya tidak cocok untuk perekonomian terbuka. 4. Penawaran produk pertanian tidak elastis tak terbatas. 5. Penawaran buruh juga tidak elastis tak terbatas. 6. Teknik produksi tidak konstan. 7. Nilai parameter struktural bersifat arbitrer. 8. Tidak berbicara mengenai investasi dalam perekonomian campuran. 9. Mengabaikan harga faktor. 10. Model tertutup. 11. Mengabaikan fungsi permintaan. 12. Kegagalan menghubungkan keputusan investasi dengan laju tabungan yang diperlukan. Inti dari model ini adalah pergeseran pola investasi industri ke arah pembangunan sektor barang konsumsi domestik. Terlepas dari kelemahan praktis dan teoritis ini, model Mahalanobis bersifat membantu instrumental membangun dalam menempatkan perekonomian pada lintasan yang benar dalam perencanaan pembangunan Tripolitania kedua dan melicinkan jalan bagi rencana lebih berani berikutnya. Demikian penjelasan mengenai model Mahalanobis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.